Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami hormati santri-santriat para hadirin yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan pada baginda Rasulullah wasallam. Hari ini hari ke-8 ya. Kemarin tanggal 7 Ramadan itu haulnya Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita fatihahkan dulu. Mudah-mudahan beliau dapat mengagur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali man akal halal sofa dinuhu wa raqa qalbuh wa man lam yakun lidakwati hijabun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, ini nasihat baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali wajah sebagai menantunya. Barang siapa makan makanan yang halal, maka agamanya akan jernih, akan bersih. Barang siapa yang makan makanan barang halal, maka dia agamanya akan bersih, akan jernih. Maksudnya apa? Agamanya akan bagus. Jadi dia melakukan kegiatan perintah Allah itu semangat, melakukan ibadah sama Allah itu semangat, melakukan kebaikan-kebaikan itu semangat. Itu kalau makanannya yang halal. Kenapa? Makan minum itu akan berakibat kepada daging kita, tubuh kita, sehingga tubuh kita akan mudah melakukan kebaikan atau ibadah atau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang makan yang haram, dia akan berat untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Jadi mau ngaji ngantuk, malas gitu. Itu berarti ada yang dimakan haram. Tapi kalau mau ngaji itu semangat, ceria, maka berarti yang dimakan adalah halal. Bukan berarti cuman nasi ataupun tempe itu halal, bukan. Tapi prosesnya ketika mencari nafkah itu halal atau haram didapat, katanya seperti apa itu akan berakibat seperti itu. Jadi barang siapa makan makanan yang halal, maka agamanya akan bersih, akan jernih ya. Dan hatinya akan lembut. Jadi orang yang makan yang halal itu cirinya apa? Kalau dinasihati itu mudah sekali menerima. Katakan suruh sholat, suruh ngaji ngaji, suruh belajar belajar, suruh sekolah, suruh piket. Tapi sebaliknya kalau makanannya itu haram, dinasihati itu enggak mempan. Suruh sholat enggak mau sholat, suruh sekolah enggak mau sekolah, malas-malasan ya. Suruh belajar nggak mau belajar. Nah ini ya. Jadi makanan itu ternyata sangat berpengaruh kepada efek daripada tingkah laku kita. Ya, jadi makan halal itu semangat untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Makan yang haram itu akan menghambat untuk melakukan ibadah atau kebaikan. Tapi justru orang yang makan yang haram itu semangat apa? Untuk maksiat, ngegosip itu semangat ya. Lakukan kejelekan semangat kalau makanan yang haram. Nah, jadi pertama makan yang halal itu membuat agamanya jadi jernih, bersih. Yang kedua hatinya lembut. Hati lembut itu mudah tersentuh ya. Mudah dinasihati. Dan yang ketiga, manfaatnya orang makan yang halal, lam yakun dakwati hijabun. Doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau minta sama Allah tuh langsung bisa
diijabah ya. Nah, ini manfaat orang makan yang halal. Ada 3 ya. Pertama, agamanya bersih, jernih. Yang kedua, hatinya lembut. Yang ketiga, doanya tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau doanya diijabah. Ya aliman akla syubhat ishtabaha alaihi dinuhu azama qalbuhu. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, barang siapa makan makanan yang syubhat, maka agamanya akan syubhat. Syubhat itu apa? Makan yang tidak jelas haramnya. Kalau tadi yang pertama makan yang halal. Nah, yang kedua ini makan yang syubhat. Apa syubhat? Yaitu makanan yang belum jelas halal haramnya. Umpamanya ada orang tetangga kita jualan sembako, tapi di sembako itu ada beras, ada ayam, ada kambing, daging kambing, daging ayam ya, tapi juga ada jualan daging babi juga, ada minum khamr juga jualan. Jadi dia di tokonya itu ada jualan yang halal sama yang haram. Nah, suatu ketika karena dia tetangga kita lagi buka puasa, dia ngirim apa? Ngirim ayam bakakak namanya. 1 utuh gitu kan, ngasih nasi. Ini syubhat, ini nggak jelas halal haramnya. Kenapa? Ayamnya ya halal, nasinya halal, tapi ini belanjanya itu dari uang yang ngejual daging babi, atau ngejual dari daging ayam, atau dari ngejual umpamanya yang halal atau haram. Karena di tokonya tetangga kita itu ada apa? Ngejual yang halal sama yang haram. Maka ketika dia memberikan kepada kita, itu uangnya syubhat, tidak jelas halal haramnya. Nah, kalau kita makan, nah itu agama kita juga enggak akan jelas. Agama kita juga enggak jelas ya. Maka bagaimana sebagai tetangga? Ya kita terima aja. Ya terima, tapi kita jangan makan gitu. Terima ya. Masa kalau ada orang ngasih kan semangat, kita tolak langsung kan sakit hati. Kita terima dulu aja, habis itu kita masuk kresek, buang ke tong sampah. Kenapa? Karena kalau kita makan itu syubhat, nggak jelas haramnya. Kira-kira gimana kalian kalau dikasih bakaka, sate, ayam, kambing, sop, burger, dibuang atau dimakan? Dimakan, ya itu syubhat. Kalau yang memberinya itu punya usaha yang halal sama yang haram. Ibaratnya dia ngejual teh botol juga, ngejual minuman arak juga. Ternyata dia ngasih tadi bakaka ya, ayam. Itu syubhat. Jadi wahai Ali, barang siapa makan yang syubhat, tidak jelas halal haramnya, maka agamanya akan syubhat juga, enggak jelas juga. Wa azama qalbu, hatinya akan gelap. Hatinya gelap bagaimana? Dia enggak bisa membedakan yang halal sama yang haram, yang benar sama yang salah. Itu hatinya gelap. Jadi makan yang syubhat itu membuat hati gelap. Hati gelap apa? Yaitu dia enggak bisa membedakan yang benar sama yang salah. Karena hatinya gelap. Nah, kayak orang gelap aja. Ini kalau kayak kemarin kita pernah ngaji ya, kan mati lampunya. Pasti kalau kita jalan raba kan gini. Jadi apa namanya nggak tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Bisa jadi kita megang yang bahaya apa yang tidak kan, nggak tahu. Itu gara-gara makanan yang syubhat. Dan makanan yang syubhat, pertama agamanya apa? Jadi tidak jelas. Yang kedua hatinya jadi gelap, tidak bisa membedakan yang benar sama yang salah. Nah, selanjutnya waman akal haram mata qalbu wa khafa dinu wa dhaufa yaqin wa hajiba da'watuhu wa qalat ibadatuh. Nah, ini yang terakhir ya. Barang siapa makan yang haram, maka hatinya akan mati. Barang siapa makan yang haram, maka hatinya akan mati. Cirinya hatinya mati gimana? Kalau dinasihati enggak
mempan. Ada nggak di antara kalian kalau dinasihati sama orang tua sama guru nggak mempan, malah nyalahin guru, nyalahin orang tua. Nah ini berarti hatinya sudah mati gara-gara apa? Makan yang haram, hatinya mati. Wa khofa dinu, dan agamanya ringan. Maksudnya apa? Agamanya ringan tuh dia sedikit sekali bisa beribadah. Wa du'ufa yaqinuhu. Nah, jadi akibat makanan yang haram, pertama hatinya mati. Hatinya mati apa? Dia nggak bisa dinasehati. Dia nggak bisa melihat yang benar. Dia bisanya melihat yang salah. Jadi ngelihat orang tuh salah semua. Ya, nggak bisa melihat orang benar. Walaupun orang itu melakukan kebenaran, di hati orang yang makan yang haram itu pandangannya jelek, salah. Gara-gara apa? Dia makan yang haram. Sehingga apa? Yang ia pandang yang haram walaupun atau yang jelek. Walaupun orang lain sebenarnya melakukan kebaikan, tapi di mata dia semuanya jelek. Gitu ya. Gara-gara makan. Yang pertama itu ya, orang yang makan haram itu hatinya mati. Yang kedua, agamanya ringan. Agamanya ringan itu apa? Dia malas sekali melakukan ibadah. Berat sekali untuk melakukan ibadah. Mau ngaji berat, mau sekolah berat, mau sholat berat, mau taat sama Allah berat, mau taat sama guru sama orang tua berat. Malas aja ya. Nah, jadi agamanya ringan. Yang kedua, sebab makan yang haram. Yang ketiga, wahajaballahu wa du'ufa yaqinuhu, keyakinannya lemah. Jadi orang yang makan haram itu keyakinannya lemah. Sama kayak umpamanya ini lampu ya. Kan ada ya. Sewaktu-waktu tuh ada sepaneng ya. Sepaneng, tahu sepaneng? Jadi enggak mati lampu tapi ada masih alirannya sedikit. Nah, ini berarti kan aliran listriknya sedikit. Gara-gara apa? Nah, itu. Gara-gara sepaneng itu gara-gara aliran listriknya sedikit. Nah, orang yang makan yang haram itu juga keyakinannya lemah kepada Allah. Dia enggak percaya sama Allah. Ya. Makanya ada dia diuji dicoba sama Allah itu, dia enggak kembali kepada Allah, malah dia datang ke dukun umpamanya ya. Nah, ini jadi harus hati-hati. Jadi yang ketiga, orang yang makan haram itu keyakinannya lemah. Yang keempat, hawahajaballahu da'watahu. Yang keempat, Allah tidak akan mengijabah doanya orang yang makan yang haram. Jadi Allah enggak mau mengijabah, mengkabulkan doanya orang yang makan yang haram. Yang kelima, waqalat ibadatuhu. Orang yang makan haram sedikit sekali ibadahnya. Kenapa? Karena tadi berat, karena dia merasa sangat-sangat berat melakukan ibadah, maka ibadahnya sangat sedikit. Nah, ini. Jadi akibat orang makan yang haram ada 5. Pertama, hatinya mati. Yang kedua, agamanya ringan. Yang ketiga, keyakinannya lemah. Yang keempat, doanya tidak diijabah. Yang kelima, ibadahnya sedikit. Nah, ini ya. Hati-hati bahwa makanan yang kita makan berakibat kepada aktivitas semangat kita ibadah atau tidak. Intinya bahwa di dalam hadis ini makanan yang haram bisa menyebabkan beratnya untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Makanan yang halal akan mendorong kita semangat dalam ibadah, semangat dalam melakukan kebaikan. Maka kita harus bisa memilih mana yang haram kita hindari, mana yang halal kita makan, kita minum. Selamat beribadah puasa di bulan suci ini, di bulan suci Ramadan yang ke-8. Mudah-mudahan kita bisa
berikan keistiqomahan, semangat dalam melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat maghfirah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.